Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis riset pasar tentang produk kecap Bango. Kecap Bango atau Bango adalah merek kecap manis yang diproduksi oleh PT Anugrah Setia Lestari untuk PT Unilever Indonesia. Kecap Bango sering membuat acara festival jajan Bango untuk memperkenalkan kuliner asli Indonesia. Kecap Bango merupakan kecap manis yang hanya dibuat dari bahan alami, terbuat dari kedelai hitam pilihan Malika tanpa pewarna sintetik, tanpa penguat rasa. Kecap Bango awalnya merupakan sebuah industri rumah tangga yang dimulai pada tahun 1928 di daerah Benteng, Tangerang, Jawa Barat. Perjalanan Bango dimulai oleh Joa Pitboen yang pertama kali dijajakan di toko kecil di garasi rumahnya. Nama Bango dipilih pendirinya dengan satu visi, yaitu agar produknya dapat terbang tinggi hingga ke mancanegara. Perusahaan kecap Bango berubah menjadi perseroan terbatas, yaitu PT Anugrah Indah Pelangi dan PT Anugrah Damai Pratama. Manajemen dikelola anak Yunus yang keempat, Happy Kartadinata, pada 1982. Pabrik kini menempati area seluas 8 hektar di Desa Wantilan, Cipeundeu, Subang, Jawa Barat. Bahan baku yang digunakan kecap Bango adalah kacang kedelai hitam, gula, kelapa, garam, dan air. Kacang kedelai hitam difermentasi selama beberapa bulan, sehingga akan menghasilkan rasa yang berbeda dibandingkan kecap yang dibuat dengan metode kimia atau kombinasi fermentasi dan kimia. Sejak awal tahun 2000-an, Unilever bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada menghasilkan kedelai hitam kualitas baik bernama Malika. Kedelai tersebut menjadi kekuatan rasa dan merek kecap Bango. Profesor Mary Astuti, penemu kedelai Malika, serta peneliti dan guru besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, mengemukakan bahwa kedelai hitam Malika memiliki banyak keunggulan dibandingkan varietas kedelai lainnya. Selain lebih tahan cekaman fisik dan serangan penyakit, kedelai hitam Malika juga bernutrisi. Pada tahun 1992, PT Unilever Indonesia tertarik untuk mengakuisisi merek dan usaha kecap Bango di bawah naungan perusahaan mereka. Akhirnya, kecap Bango resmi menjadi salah satu produk PT Unilever Indonesia pada tahun 2001. Setelah proses akuisisi, nama dan performa kecap Bango semakin kencang dan dikenal hingga luar Jakarta. Langkah awal setelah akuisisi, Unilever mengubah tampilan merek, logo, dan kemasan Bango. Dulu mereknya kecap Bango. Pada 1 Februari 2008, mereknya resmi menjadi Bango. Menurut Ainul Yakin, Foods Director Unilever Indonesia, dari beberapa hasil survei lembaga riset, Bango menjadi pemimpin pasar kecap nasional. Performa bagus tersebut dimulai sejak pasca diakuisisi. Adapun produk dari kecap Bango yaitu Bango kecap manis dan Bango kecap manis pedas gurih. Sebagai contoh, Bango kecap manis saset 14 ml dengan harga Rp1.500 per saset. Bango kecap manis 600 ml dengan harga Rp20.200. Bango pedas gurih 135 ml dengan harga Rp7.800. Bango pedas gurih 275 ml dengan harga Rp15.000. Tempat untuk memasarkan produk kecap Bango dapat dilakukan di pasar swalayan tradisional maupun modern. Untuk memperkenalkan produk ini dapat dilakukan dengan promosi.
yang merupakan hal yang terpenting dalam memasarkan produk perusahaan. Promosi yang digunakan untuk memasarkan kecap Bango adalah melalui iklan, event jajanan Bango Nusantara, sponsorship, dan acara televisi yaitu Kuliner Nusantara, dan media lainnya. Orientasi perusahaan kecap Bango menggunakan yaitu marketing konsep, di mana target umur 18-60 tahun, jenis kelamin perempuan, jenis pekerjaan ibu rumah tangga, wanita berkarir, pedagang, ibu rumah tangga yang gemar memasak, dan pemilik restoran, pedagang kaki lima. Berdasarkan data yang diperoleh dari survei penduduk antar sensus 2015, jenis kelamin perempuan di Indonesia sangatlah banyak, tersebar sampai penjuru Indonesia. Selain faktor jenis kelamin, hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan pembelian pun karena hampir 98% perempuan di Indonesia hobi memasak. Dalam pembelian kecap Bango, salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen yaitu faktor sosial, yakni terbagi atas status dan acuan kelompok. Faktor sosial dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki status dalam sebuah organisasi atau sebuah sistem seperti dosen, pebisnis, mahasiswa, grup kuliner, dan lain-lain dalam pembelian produk kecap Bango. Dan faktor yang kedua, faktor pribadi yang dapat menjadi peluang bagi kecap Bango, diantaranya usia 18-60 tahun yang memiliki kegemaran dalam memasak maupun mengonsumsi kecap itu langsung dengan hidangan lainnya seperti bakso. Selain itu, faktor keadaan ekonomi mempengaruhi pembelian produk kecap Bango, di mana kebanyakan berekonomi menengah ke atas. Atas hobi memasaknya inilah peluang bagi kecap Bango dapat memasarkan produknya ke seluruh Indonesia.